Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Perkenalkan, saya Marisa Aksanti dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 102240772 kelas C224 akuntansi. Untuk menyampaikan pemahaman mengenal materi pendidikan agama Islam 3, yaitu Marifatullah atau mengenal Allah, sebuah materi yang dasar dan krusial dalam kehidupan seorang muslim. Mengapa Marifatullah ini begitu penting? Berdasarkan materi kuliah, urgensi Marifatullah adalah karena ia merupakan kunci utama untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Salah satu dalil yang menjelaskan konsekuensi dari pengenalan yang benar terhadap Allah adalah dalam meraih kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan amal saleh yang didasari iman, yang mana keimanan itu berasal dari marifatullah yang benar dengan janji kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah di dunia. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Materi ini mengajarkan bahwa jalan atau at-thoriq menuju marifatullah yang benar adalah dengan memadukan dua hal utama. Yang pertama akal atau akli, dan yang kedua teks atau wahyu yaitu nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Akal tanpa bimbingan Al-Quran akan tertipu, Al-Quran tanpa akal akan lumpuh. Keduanya harus berjalan beriringan. Akal tidak digunakan untuk mentafakuri tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Namun, ada perjalanan mengenal Allah. Ada juga penghalang atau al-mawani. Di antara penghalang yang paling banyak adalah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat seperti kebodohan atau al-jahlu membuat kita lalai dan tidak menggunakan potensi diri untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah mencela orang yang melalaikan akal, mata, dan telinga mereka dari memahami ayat-ayatnya, bahkan menyamakan mereka dengan binatang ternak sebagaimana Quran surat Al-A'raf ayat 179. Sementara itu, penyakit syahwat adalah penyakit yang terkait dengan kecintaan berlebihan pada urusan duniawi dan kepatuhan pada hawa nafsu. Kecintaan dunia yang berlebihan ini membuat seseorang lalai terhadap tujuan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan atau akhirat adalah lalai. Selanjutnya, bukti keberadaan Allah atau al-adilatu ala wujudillah dapat dilihat dari keteraturan alam semesta. Keteraturan dan kesempurnaan ciptaannya adalah bukti nyata adanya sang pencipta. Pengakuan akan pencipta, rezeki, dan kepemilikan Allah ini dalam Islam disebut tauhid rububiyah. Pengakuan akan tauhid rububiyah ini harus menuntut kita pada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya, hanya Allah yang berhak dicintai, ditaati, dirindukan, dan disembah. Inilah esensi dari tauhid sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dengan marifatullah yang benar yang menuntun kita pada tauhid, kita akan meraih keridhaan Allah atau mardatillah dan dimasukkan ke dalam surga atau dukhulul jannah. Ini adalah puncak dari kebahagiaan hakiki. Sekian video presentasi singkat saya mengenai marifatullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.